Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam hari ini, Kamis tanggal 11 November 2021, kami dari kelompok 2 akan melakukan diskusi Focus Group Discussion atau FGD terkait tema dampak penggunaan gadget yang terlalu dini pada anak untuk pemenuhan tugas metode mata kuliah metode wawancara. Baiklah, sebelum kita memulai diskusi, saya memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Diskusi kali ini akan menggunakan model dual moderator focus group discussion, artinya kita memiliki 2 moderator. Perkenalkan, saya Putri Harinisa sebagai moderator yang pertama, Rifda Latifah sebagai moderator kedua, dan juga Diah Nur Indah Amelia sebagai notulen. Selanjutnya saya akan memperkenalkan responden kita pada malam hari ini. Saya persilakan kepada Saudari Uni untuk memperkenalkan dirinya. Halo semua, perkenalkan saya Wahyuni Abdul Hafidz sebagai responden pada malam hari ini. Baik, terima kasih Uni. Selanjutnya Saudari Sonia, saya persilahkan. Terima kasih, perkenalkan saya Sonia Azuri Kapsar sebagai responden pada malam hari ini. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya persilakan Saudari Sulkia. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sulkia sebagai responden pada malam hari ini. Terima kasih, Sulkia. Selanjutnya, saya persilakan kepada Saudari Hansa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hansa Musyada sebagai responden. Baik, terima kasih. Selanjutnya, saya persilakan kepada Saudari Saya persilakan kepada Saudari Rida. Baik, terima kasih moderator. Jadi perkenalkan, nama saya Besti Wida Farida, biasa dipanggil Rida, saya sebagai responden. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya persilakan kepada Saudari Nadila. Baik, terima kasih. Selamat malam, saya Nadila Syarif sebagai narasumber dalam FGD. Terima kasih. Baik, mohon maaf tadi ada sedikit kendala jaringan. Saya langsung lanjut saja. Untuk malam hari ini, sebelum kita memasuki diskusi, saya akan sedikit menjelaskan tentang mekanisme diskusi kita. Pertama, saya akan memberikan sebuah studi kasus yang telah disusun oleh kelompok 2, lalu saya akan persilakan kepada responden untuk memberikan pendapatnya. Langsung saja kita masuk ke diskusi. Terlebih dahulu saya akan membacakan studi kasus dari kelompok 2. Tolong didengarkan baik-baik. Ada seorang anak laki-laki berusia 3 tahun, sebut saja A. Anak ini sudah diperkenalkan pada gadget sejak berusia 1,5 tahun. Sikap A saat menggunakan gadget dan tidak menggunakan gadget itu sangat berbeda. Saat menggunakan Recording in progress. Mohon maaf, saya ulangi. Ada seorang anak laki-laki berusia 3 tahun, sebut saja A. Anak ini sudah diperkenalkan pada gadget sejak berusia 1,5 tahun. Sikap A saat menggunakan gadget dan tidak menggunakan gadget itu sangat berbeda. Saat menggunakan gadget, dia bisa tenang menonton tanpa melakukan apapun dalam waktu yang cukup lama. Sedangkan saat tidak menggunakan gadget, dia merupakan anak yang super aktif. Selama menggunakan gadget, ada beberapa dampak positif yang didapatkan A, seperti mulai meniru hal-hal yang ditontonnya, seperti nama-nama hewan, nama-nama warna, dan beberapa jenis tumbuhan. Namun, A juga mendapatkan dampak negatif, yaitu saat terlalu lama menggunakan gadget, matanya akan berwarna merah dan akan bengkak. Saat dilarang menggunakan gadget, si A akan berubah menjadi agresif seperti memukul, menendang, menampar orang-orang yang di sekitar
Recording in progress. Terdapat dua pilihan. Pilihan yang pertama yaitu Anda akan mendukung A untuk tetap menggunakan gadget dan menghiraukan masalah kesehatan. Pilihan kedua, Anda akan melarang A untuk menggunakan gadget walaupun anak tersebut bersikap agresif. Silakan pilih pendapat atau tindakan yang Anda dukung dan berikan alasannya. Apakah studi kasusnya cukup jelas? Atau perlu saya ulangi? Jelas. Oke. Langsung saja saya persilahkan kepada Saudari Sonia untuk memberikan pendapatnya. Baik, terima kasih. Jadi tadi itu yang kedua melarang, melarang ya. Tapi kalau saya sih bukan melarang, tapi lebih mengurangi. Yang pertama tadi itu gimana ya? Saya hanya mengurangi jatah dia memakai gadget dalam kurun waktu mungkin dalam seminggu tuh hanya boleh pakai 3 kali dan sependek pengetahuan saya, anak itu juga dia biasa mengadopsi apa yang dia nonton kan. Nah, ini juga namanya anak-anak. Jadi menurut saya itu apa yang dia nonton itu perlu pengawasan. Kita sendiri juga sebagai orang dewasa dalam menyelesaikan masalah, kita biasa mengadopsi bagaimana caranya orang menyelesaikan masalah itu tersebut. Nah, anak-anak juga seperti itu, apalagi dia masih anak-anak kan, masih umurnya muda, dia belum bisa membedakan yang mana buruk dan yang mana baik. Jadi sependek pengetahuan saya, sebaiknya di sini orang tua tetap mengawasi apa yang dia nonton dan mengurangi penggunaan gadgetnya. Karena tadi kalau mau betul-betul dikurangin, masa sekarang juga kan sudah serba teknologi, dan tadi dari kasus tersebut itu banyak hal positif yang dia dapat, dia bisa belajar. Jadi ya menurut saya hanya dikurangin saja dan juga pengawasannya lebih ketat. Tapi tidak ada yang namanya kayak kayak betul-betul dikasih berhenti. Seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali Sonia. Terima kasih atas pendapatnya. Berarti bisa saya simpulkan, kita tidak bisa menghentikan total penggunaan gadget pada anak, namun hanya seperti pengurangan waktu main gadget dan pengawasan lebih lanjut. Begitu Sonia? Iya, betul sekali. Baik, selanjutnya kepada responden BC Wida Farida, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator kesempatannya. Kalau saya sama juga dengan saudari Sonia, yaitu pilihan kedua dengan menghentikan gitu. Walaupun pasti bakalan sulit kalau misalnya mau dihentikan secara langsung, tapi itu tadi dilakukan pengurangan secara berkala, di mana pengurangannya itu kayak meningkat. Misalnya, di mana pengurangannya itu kayak berkala, yang kayak misalnya dikurangi jatahnya 5 kali main game sehari, kemudian minggu depannya lagi jadi 6 kali, gitu-gitu. Jadi dia lebih bisa mengatur anunya, begitunya. Dan ada juga namanya kayak pengalihan perhatian, jadi supaya dia tidak terlalu kecanduan ke gadgetnya. Kalau saya begitu. Terima kasih. Recording in progress. Mohon maaf, tadi ada sedikit kendala teknis. Apakah Saudari Rida sudah selesai mengemukakan pendapat? Iya, sudah. Berarti yang sempat saya tangkap, berarti kita bisa mengurangi secara bertahap ya, tidak langsung menghentikan total. Baik, saya lanjut ke responden berikutnya, yaitu Saudari Nadila. Saya persilahkan. Baik, terima kasih. Kalau dari saya sendiri, tindakan yang saya ambil tentunya seperti teman-teman sekalian, saya akan ambil tindakan yang kedua. Karena kita betul tidak serta-merta langsung dihentikan atau langsung melarang, langsung tidak boleh, karena kalau seperti itu akan memperburuk reaksinya anak-anak. Jadi sebaiknya memang dikurangi secara bertahap, berkala. Yang awalnya mungkin 1 hari itu dia bisa ambil 2 jam, kita kurangi jadi 1 jam, dan seterusnya. Kemudian kenapa juga saya ambil tindakan yang kedua, yang ke B, walaupun mungkin anaknya bakal nanti di kedepannya akan jadi agresif atau akan menangis.
seperti yang kita tahu, hal itu adalah hal yang wajar untuk umur 3 tahun. Anak itu adalah masa-masa, anak umur 3 tahun itu masa-masa sependek pengetahuan saya juga bahwa 3 tahun itu memang masa-masanya mereka agresif, terus lebih sering muncul sifat egoisnya yang selalu ingin selalu keinginannya itu ingin selalu dipenuhi seperti itu. Jadi adanya perilaku-perilaku seperti menangis atau agresif itu adalah hal yang wajar untuk di umurnya. Nah, itulah perannya orang tua untuk membatasinya. Kemudian juga seperti yang dijelaskan mengenai kasusnya itu, anaknya bisa jadi tenang setelah diberikan gadget. Tapi apabila dia tidak diberi gadget, dia jadi super aktif. Nah, memang pada umurnya itu, umur 3 tahun, memang seharusnya anak-anak itu harusnya menjadi aktif, mengeksplorasi dunianya seperti itu. Dan itu tidak boleh, seharusnya tidak boleh dihentikan, malah kita harus dukung dengan mengarahkannya ke hal-hal yang positif. Kita bukan malah menghentikan keaktifannya itu dengan cara memberikan dia gadget. Kemudian seperti yang disebutkan bahwa mereka ada hal-hal positif yang didapatkan, misalnya seperti mengetahui nama-nama hewan, nama-nama warna dan lain-lainnya. Sebenarnya itu juga bisa diajarkan oleh lingkungannya atau orang tuanya atau teman-teman sebayanya atau teman bermainnya. Mereka bisa belajar itu di lingkungannya, bukan hanya lewat gadget itu sendiri. Jadi sebaiknya memang di umur seperti itu, di umur 3 tahun itu, kita harus benar-benar menjauhkan mereka dari jangan terlalu mendekatkan mereka dengan gadget. Memang harus dikurangi penggunaannya, atau bahkan mungkin mereka sebaiknya tidak menggunakan gadget di umur segitu. Terima kasih, mungkin itu pendapat dari saya. Baik, terima kasih Saudari Nadila. Selanjutnya saya akan menyerahkan proses diskusinya pada moderator yang kedua, yaitu Saudari Rifda Latifah. Dengan hormat saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya Rifda Latifah selaku moderator kedua akan melanjutkan jalannya diskusi. Langsung saja saya persilahkan kepada Saudari Wahyuni Abdul Hafid untuk memberikan pendapatnya. Baiklah, terima kasih. Saya akan memberikan tanggapan. Mungkin saya juga akan memilih opsi B, yaitu melarang penggunaan gadget. Saya sudah setuju sama tanggapan tadi, Beste, Sonia, dan Nadila. Mungkin sudah cukup jelas dijelaskan bahwa anak itu usia 3 tahun itu sangat tidak bagus untuk menggunakan gadget. Dan saya setuju dengan kata-katanya tadi, tidak, bahwa anak-anak itu bagus dikasih pengalihan biar dia itu, karena anak-anak 3 tahun itu mengikuti apa yang dia lihat, mereka itu tidak mendengarkan, dia itu ikuti apa yang dilakukan orang dewasa. Jadi mungkin juga gadgetnya itu bisa disetting pengaturannya, memang dia tahu di dalam itu ketika dia buka gadget, dia itu tidak bisa buka apa-apa yang lain, karena di gadget itu sangat bahaya juga bagi anak-anak, banyak hal-hal yang buruk untuk anak-anak usia itu. Diingat juga anak-anak begitu dia itu sangat ikutilah perilakunya orang yang dia lihat, dia tidak mendengarkan, dia lebih mengikuti apa yang dia lihat, dia lebih mencontohi. Jadi lebih bagus dikurangi dan disetting pengaturannya, sudah ditentukan memang apa yang ada bisa dia pelajari dalam gadget itu. Mungkin itu saja, terima kasih. Baik, terima kasih atas pendapatnya Saudari Wahyuni Abdul Hafid. Selanjutnya saya persilahkan kepada Saudari Sulkia untuk memberikan pendapatnya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Menurut saya, pengenalan gadget pada anak usia dini memiliki hal yang positif dan negatif, di mana hal positifnya itu saya akan memberikan contoh real. Contohnya itu ponakan saya sendiri, yang mulai mengenal gadget sekitar umur 2 tahunan. Nah, pasti orang bertanya, kenapa sih anak yang umurnya masih 2 tahunan sudah mulai diperkenalkan dengan gadget? Nah, di sini orang tuanya berpikir dengan hal yang positif dan negatifnya. Yang mereka pikirkan itu adalah dari sisi positifnya.
jika ia memberikan gadget kepada anaknya agar anaknya itu dilatih dalam hal berbicara. Karena begini, dalam setiap anak itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Nah, di sini tipikal ponakan saya itu tipikal dia itu adalah susah untuk menangkap jika hanya orang tuanya saja yang mengajarinya. Jadi orang tuanya sepakat untuk memberikannya gadget dengan catatan mereka memperlihatkan hal-hal yang mengenal huruf, hewan, dan juga warna. Namun selain sisi positifnya, orang tuanya juga berpikir bahwa jika anaknya berlebihan menggunakan gadget, pasti akan mengganggu kesehatannya, yang dimana pasti akan selalu begadang, matanya cepat rusak, dan jika orang tua tidak memperhatikan kegunaan gadget untuk anaknya, akan memberikan dampak yang kurang baik. Karena anak yang usianya sangat muda itu dapat melihat dan mendengar hal-hal yang mereka lihat dan dengar, lalu mereka itu menirunya. Jadi menurut saya sih tergantung dari cara berpikir orang tua masing-masing. Sekian dari saya. Baik, terima kasih atas paparan pendapatnya, Saudari Sofia. Selanjutnya, saya persilakan Saudari Kanso Musnada untuk memaparkan pendapatnya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Seperti pendapat teman-teman narasumber sebelumnya, saya setuju dengan tindakan yang kedua, yaitu memberikan pengurangan, tetapi tidak secara total, yaitu dengan cara perlahan gitu, secara bertahap, itu memberikan pembatasan secara bertahap, karena orang yang kita berikan pengurangan ini adalah seorang anak, dengan yang seperti kita ketahui bahwa seorang anak itu pasti bersifat agresif lah, apalagi dalam penggunaan gadget yang sebelumnya dia diberikan kebebasan oleh orang tuanya, itu pasti menimbulkan tindakan yang agresif dari anak itu. Seperti itu. Terus jadi peran orang tua di sini sebenarnya lebih memberikan contoh. Jadi kalau orang tua ini ingin memberikan pengurangan dalam penggunaan gadget terhadap anaknya, orang tua ini berperan untuk memberikan contoh, maksudnya mengurangi penggunaan gadget di hadapan anaknya itu, seperti itu. Terus apalagi aslinya ini si A ini anaknya super aktif gitu, jangan sampai karena penggunaan gadget yang berlebihan dia menjadi kurang mengeksplor di lingkungannya itu. Jadi intinya lebih ke mengurangi, orang tua lebih memberikan lebih tegas dalam memberikan waktu-waktu tertentu dalam penggunaan gadget ini terhadap anak. Terima kasih. Baik, terima kasih atas paparan pendapatnya, Saudari Kansa. Jadi teman-teman, dapat saya simpulkan dari pendapat teman-teman partisipan, memilih pilihan kedua dengan alasan tidak memberikan larangan secara total, tetapi secara bertahap, dan anak-anak diminta untuk tetap diawasi dan orang tua memberikan contoh. Itulah tadi proses diskusi pada malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih atas kepada teman-teman yang telah bersedia menjadi partisipan dan turut berperan aktif dalam proses kegiatan FGD ini. Saya mewakili teman-teman saya, memohon maaf atas kesalahan kata. Saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam hari ini, 11 November 2021 akan melakukan kegiatan FGD untuk pemenuhan tugas metode wawancara.
FGD ini bersifat tidak ada yang benar dan tidak ada yang salah, serta tidak diperbolehkan untuk menyela sebelum seseorang selesai berbicara. Oleh karena itu, diharapkan para responden dapat aktif dalam memberikan pendapat mengenai masalah yang akan kita bahas kali ini. Baiklah, sebelum kita memulai diskusi kali ini, perkenalkan saya Nur Fosya sebagai moderator dan perkenalkan teman saya Sunarti sebagai notulensi. Adapun responden kita pada malam hari ini, pertama-tama saya perkenalkan Wahyuni Abdul Hafid untuk memperkenalkan dirinya. Saya persilahkan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih kepada moderator. Perkenalkan, saya Wahyuni Abdul Hafid, akrab disapa Uni, sebagai narasumber pada malam hari ini. Baik, terima kasih Uni. Kepada responden kedua, yaitu Sonia, saya persilahkan untuk memperkenalkan dirinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Perkenalkan, nama saya Sonia Alzurik Absar sebagai responden pada FGD pada malam hari ini. Makasih Sonia. Saya persilakan kepada Nadila untuk memperkenalkan dirinya. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nadila Syarif, biasa dipanggil Nadila. Saya akan menjadi salah satu narasumber untuk wawancara FGD kali ini. Baik, makasih Nadila. Saya persilahkan kepada Bese untuk memperkenalkan dirinya. Baik, terima kasih moderator. Perkenalkan, nama saya Bese Widya Farida, biasa dipanggil Rida, sebagai narasumber pada FGD kali ini. Baik, terima kasih Bese. Selanjutnya kepada Kia, saya persilahkan untuk memperkenalkan dirinya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sultia sebagai narasumber pada malam hari ini. Nah, itulah responden kita pada malam hari ini. Selanjutnya yaitu, adapun mekanisme dalam diskusi kita, saya sebagai moderator akan membacakan studi kasus dan memberikan kesempatan pada responden untuk memberikan pendapat satu persatu. Adapun studi kasusnya yaitu, ada seorang anak laki-laki berusia 3 tahun, sebut saja si A. Anak ini sudah diperkenalkan gadget dari usia 1,5 tahun. Sikap si A saat menggunakan dan tidak menggunakan gadget itu berbeda. Saat menggunakan gadget, dia tidak bisa tenang nonton tanpa melakukan apapun selain itu dalam waktu yang cukup lama. Sedangkan saat tidak menggunakan gadget, dia merupakan anak yang super aktif. Selama menggunakan gadget, ada beberapa dampak positif yang si A dapatkan, seperti mulai meniru hal-hal yang ditonton seperti nama-nama hewan, nama-nama warna, dan lain-lain. Namun juga ada dampak negatifnya. Dalam segi kesehatan, saat si A terlalu menggunakan gadget, matanya akan merah dan bengkak. Dari segi perilaku, saat dilarang menggunakan gadget, si A akan mulai agresif pada orang-orang sekitar seperti menendang, mencubit, menarik rambut, memukul, sampai menampar. Orang tuanya pun mulai bingung apakah harus membiarkan menggunakan gadget dengan sisi positif si A, tambah kreatif dan tenang walaupun kesehatannya sebagai jaminan, ataupun melarang menggunakan gadget namun sikapnya yang agresif muncul. Bagaimana pendapat Anda mengenai kasus tersebut? Silahkan pilih tindakan yang akan Anda dukung, serta berikan alasan mengapa Anda mendukung tindakan tersebut. Tindakan A yaitu membiarkan si A menggunakan gadget, namun kesehatan yang menjadi jaminan. Tindakan B, melarang si A menggunakan gadget dengan resiko si A akan menjadi anak yang agresif dan akan menangis dalam waktu yang lama. Baik, itulah tadi studi kasus dari kelompok 2.
Saya persilahkan kepada Saudari Kia untuk memaparkan pendapatnya. Baik, menurut saya pengenalan gadget pada anak usia dini memiliki hal yang positif dan negatif. Di mana hal positifnya itu saya akan memberikan contoh real. Contohnya itu ponakan saya sendiri yang mulai mengenal gadget sekitar dia berumur 2 tahunan. Nah, pasti orang bertanya, kenapa anak yang masih umur 2 tahun sudah mulai diperkenalkan dengan gadget? Nah, di sini orang tuanya berpikir dengan hal positif dan negatifnya. Yang mereka pikirkan itu dalam hal positifnya jika yang memberikan gadget kepada anaknya untuk anaknya dilatih dalam berbicara. Karena begini, setiap anak memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Nah, di sini tipikal ponakan saya itu yang susah untuk menangkap jika hanya orang tuanya saja yang mengajarinya. Jadi orang tuanya itu sepakat untuk memberikan dia gadget dengan catatan yang mereka perlihatkan itu adalah mengenal huruf, hewan, dan juga warna. Namun selain dari sisi positifnya itu, ada juga sisi negatifnya, yang dimana anak sudah terbiasa dengan anak yang selalu menggunakan gadget akan terbiasa dengan begadang dan mengganggu kesehatan matanya. Dan jika orang tua tidak memperhatikan kegunaan gadget untuk anaknya, akan memberikan dampak yang kurang baik. Jadi menurut saya semua itu tergantung dari cara berpikir orang tua masing-masing. Baik, sekian dari saya. Baik, terima kasih Kia atas pendapatnya. Selanjutnya saya persilahkan kepada Wahyuni Abdul Hafid untuk memaparkan pendapatnya. Baiklah, kepada moderator, saya akan memilih pada opsi B, di mana melarang si anak menggunakan gadget dengan resiko si anak akan menjadi agresif, menangis. Mungkin anak agresif itu sangat wajar di usia 3 tahun, dan menurut saya itu gadget itu sangat bahaya untuk anak usia tahun, di mana anak usia seperti ini itu dia itu sangat mencontoh perilaku apa yang dilihatnya. Mereka itu tidak mendengarkan perkataan orang dewasa. Mereka mungkin mendengarkan tapi tidak sepenuhnya. Mereka lebih mengikuti perilakunya, mengcopy bagaimana perilaku orang dewasa, mereka akan mencontohnya dalam kehidupan pribadi. Mungkin gadgetnya juga bisa disetting untuk anak-anak. Mungkin anak-anak bisa dikasih gadget dengan pengamatan orang tua, dapat diamati, dan mungkin bisa ditentukanlah di dalam gadget itu apa saja yang bisa dia buka. Mungkin bisa buka YouTube, cuman dia bisa lihat video-video tentang belajar membaca, menghitung, seperti itu. Atau menonton video-video yang bagus lah untuk anak-anak. Anak-anak juga itu bagus dikasih pengalihan biar dia lebih bagus, lebih banyak bermain kepada lingkungannya. Karena anak-anak usia itu lebih bagus kalau banyaklah main dengan lingkungannya. Tidak bagus untuk dirinya yang masih anak-anak dengan bermain gadget. Mungkin itu saja. Terima kasih kepada moderator. Saya kembalikan. Baik, terima kasih Uni. Terima kasih atas pendapatnya. Selanjutnya, saya persilahkan kepada Nadila untuk memaparkan pendapatnya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Seperti yang disampaikan juga sama teman-teman sebelumnya, bahwa saya setuju bahwa tindakan yang akan saya ambil adalah tindakan yang B, yaitu melarang si A menggunakan gadget. Sebenarnya bukan melarang, tapi itu lebih dikurangi atau ditekan penggunaannya dengan cara mungkin perlahan-lahan dikurangi. Mungkin hari ini dia penggunaannya 2 jam, besok bisa 1 jam saja, dan seterusnya semakin berkurang, dan akhirnya tidak menggunakan lagi. Adapun resiko si akan menjadi anak yang agresif atau akan menangis dalam waktu yang lama, saya rasa hal ini bisa segera diatasi ya, karena memang di umurnya yang masih 3 tahun, kalau dalam studi kasus ini umurnya baru 3 tahun, adalah hal yang wajar kalau dia agresif, dia menangis apabila keinginannya tidak dipenuhi, karena memang ini adalah masa-masa egoisnya mereka selalu ingin mendapatkan apa yang mereka inginkan. Kemudian memang di umur 3 tahun ini anak-anak mulai aktif dan super aktif, dan seperti yang dicontohkan dalam studi kasusnya bahwa anaknya itu super aktif.
hal itu tidak boleh malahan hal itu yang tidak baik untuk dihentikan. Memang di umurnya itu seharusnya memang super aktif menjelajah lingkungannya, belajar dengan lingkungan dan dunianya sendiri. Kemudian untuk anak umur 3 tahun ada beberapa dampak positif yang didapatkan dari gadget, misalnya seperti tahu nama-nama hewan atau nama-nama warna atau lagu-lagu. Sebenarnya itu yang didapatkannya itu bisa juga dia dapatkan di lingkungannya. Itulah perannya orang tua, apalagi dia umurnya masih 3 tahun. Memang sebaiknya dia itu diajar hal-hal itu dengan orang tuanya. Selain dia belajar hal-hal baru, bisa juga mengeratkan juga emosional antara anak dan orang tuanya, seperti itu. Jadi untuk resiko agresifnya itu pasti kalau misalnya orang tuanya bisa memberikan memberikan pemahaman atau contoh yang baik, dia pasti bisa berubah dan tidak akan menjadi agresif lagi. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Nadila atas pendapatnya. Selanjutnya saya persilahkan kepada Bese untuk memaparkan pendapatnya. Baik, terima kasih moderator. Jadi hal yang bakalan saya lakukan itu adalah opsi B, dengan resiko dia bakalan kayak ada agresi, menangis, dan lain-lain. Seperti yang dijelaskan sama teman-teman tadi sebelumnya, masa 3 tahun itu adalah masa kayak golden age. Jadi penting sekali bagi anak-anak 3 tahun itu untuk mengeksplor dunianya pada saat itu dengan untuk mengasah motorik dan sensoriknya. Maka itu bisa dialihkan dengan memberikan mainan kayak yang bisa melatih motorik sensoriknya. Kan sudah banyak itu mainan-mainan seperti itu sekarang, atau bisa dianukan dengan teman-teman sebayanya. Jadi mereka kayak main-main nih, dan bukan diberikan handphone supaya dia tidak menangis. Dan seperti yang bilang nih tadi Uni, dengan melakukan pengurangan secara berkala, ya saya rasa itu yang bisa dilakukan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bese atas pendapatnya. Selanjutnya saya persilahkan kepada Saudari Sania untuk memaparkan pendapatnya. Terima kasih. Jadi sama seperti teman-teman yang lain, saya juga memilih opsi B, melarang si A menggunakan gadget dengan resiko si A akan menjadi anak yang agresif dan dia akan menangis dalam waktu yang lama. Namun di sini saya koreksi, bukan melarang, tapi lebih mengurangi pemakaian gadget secara berkala yang tadi juga sudah dijelaskan dengan teman-teman yang lain. Dan juga karena sebenarnya sih dari awal emang udah salah. Karena kenapa masih umur kayak segitu udah diperkenalkan dengan gadget itu sendiri. Karena pelajaran-pelajaran yang lain seperti yang sudah dijelaskan Nadila Syarif, warna, angka, hewan itu bisa diperkenalkan lebih baik kalau langsung turun ke lapangan, langsung turun ke lingkungan. Ini loh yang namanya hijau, ini loh yang namanya jerapah. Itu yang lebih sehat daripada hanya melihat ke gadget. Sebenarnya tindakan awalnya itu udah salah. Nah, juga menurut saya kalau memang dia sudah kecanduan sama gadget ini, baiknya dilakukan substitusi dan penurunan penggunaan gadget ini sendiri. Substitusi yang saya maksud itu kalau misalnya gadgetnya ditarik, dilarang jangan pakai ini, jangan pakai gadgetnya, terus dia seperti yang opsinya itu bilang dia akan menangis dalam jangka waktu yang lama. Ya namanya juga anak-anak gendong, bawa ke lingkungan luar, terus perkenalkan dia dengan lingkungan luar. Namanya juga anak-anak kan, mereka cepat terhibur. Jadi ya baiknya tindakannya seperti itu. Dan kalau selama penggunaan gadget, itu baiknya orang tua melakukan pengawasan seperti yang sudah dijelaskan oleh Saudara Uni.
pengawasan dalam apa yang mereka buka, apa yang mereka tonton. Karena mereka lebih cepat mengadopsi apa yang mereka lihat daripada yang mereka dengar. Sekian dari saya, terima kasih. Baiklah, itulah tadi proses diskusi pada malam hari ini. Terima kasih atas kesalahan yang pada kelompok 2. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.